Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom keluarga GKSI TC Kuningan. Sekali lagi saya sapa, shalom semuanya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita fokus untuk Tuhan pada saat ini ya. Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang malam. Tuhan, kami bisa beristirahat dengan cukup. Hingga pagi ini kami bisa kembali bangun Tuhan. Kami bisa kembali berkumpul di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Bapa. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa fokus Tuhan, memusatkan pikiran dan hati kami Tuhan hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah dan dipuji. Dan Kau menyiapkan setiap hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Agar kami terus bisa hidup seturut dengan kebenaran-Mu dan jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saya mengundang semua Bapak Ibu, ucapkan semua rasa syukur kalian kepada Tuhan. Apapun yang menjadi perasaanmu saat ini, apapun yang menjadi rasa sukacitamu pada saat ini, keluarkan melalui pujianmu, penyembahanmu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan buat kami. Ayo jangan ada yang berdiam diri saja. Haleluya, haleluya. Engkau Yesus yang hidup, yang layak disembah. Ini hidup kami, ini hati kami, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami.
memulihkan setiap hati kami. Itu ialah namamu Yesus Kristus Sang Raja yang hidup di hati kami. Terima kasih Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, sing Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biarlah Kau saja yang ditinggikan. Mari nyanyikan bersama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Angkat tanganmu, katakan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Jadi saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Siapkan pujian terbaikmu untuk Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, Yesus di atas segala raja. Biar nyamannya dinyatakan di tempat ini. Biar Dia memulihkan setiap kita, Dia menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata Tuhan di tempat ini Tuhan sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan bantuan kita lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami bertata atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan.
Dan kini kami memberikan yang terbaik, suara terbaik kami, pujian terbaik kami, sorak-sorai terbaik kami, hanya untuk memuliakan namamu. Karena kami tahu Engkau Allah di atas segala nama, Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, mari kita katakan, amin. Saya sapa sekali lagi ya, saya mau tes nih seberapa udah bangunnya Bapak Ibu di tempat ini. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Kita percaya Allah kita Allah yang termegah, Allah yang luar biasa, amin. 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 Kalau percaya katakan haleluya. Haleluya. Belum terdengar katakan haleluya. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Boleh dong tepuk tangannya buat Tuhan kita. Hey, hey. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, angkat tanganmu katakan hanya yes, yang ditinggikan. Siap ya? One, two, say. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa Yesus. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta sorakan namanya Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Jangan ada malu-malu lagi buat Tuhan ya. Mari kita nyanyikan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah yang ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan. Amin. Layak berkuasa, meminta semuanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Ini hati kami Tuhan, Kau yang mengerti Tuhan. Ini saatnya kami mau meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai untuk kemuliaan. Haleluya. Boleh dong tepuk tangan yang lebih keras lagi buat Tuhan kita. Ya Allah yang ajaib dan perkasa. Siap ya? Ajaib Kau Tuhan. Dalam kedengaran suaranya buat Tuhan kita. Kita agungkan bersama Tuhan. Kau sumber kemenangan. Yes. Layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
Mari siapkan hatimu, fokuskan pikiranmu untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan bersama keluarga kami bersatu hati masuk ke dalam hadirat-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ini keluarga kami, ini hidup kami, jamah kami Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Sama-sama masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
hadapan hadirat-Mu ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
biarlah roh yang daripada Engkau terus membuat keinginan kami untuk terus-menerus menyembah-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, jadikan keluarga kami sebagai keluarga yang memuji dan menyembah-Mu senantiasa. Bapa, biarlah firman pada hari ini Tuhan dapat merupakan terobosan bagi keluarga setiap kami Tuhan. Urapi telinga dan hati setiap kami Tuhan Yesus, agar firman yang diberitakan ini Tuhan dapat membuat jemaat kami, jemaat di tempat ini Tuhan, menjadi mercusuar bagi keluarga lainnya Bapa. Bahkan juga Bapa, Kau gantikan hamba-Mu yang tidak sempurna ini Bapa. Hamba-Mu butuh urapan dan hikmat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan buat tim musik dan tim praise and worship. Nah Bapak Ibu sekalian, saya dapat judul hubungan yang setia dengan subjudul keluargaku, terobosanku. Karena hari ini pertama kali saya datang ke ITC Kuningan sebagai pengisi ibadah. Saya perkenalkan dulu keluarga saya. Yang paling kanan ini anak saya yang laki ya, dokter spesialis penyakit dalam ya. Kemudian yang sebelahnya istrinya ya. Lalu ini foto bulan Desember, waktu itu dia masih hamil. Ya, ini anak saya yang kedua di Belanda, kerja di pegawai negeri di Belanda ya. Dan sebelahnya ini istri saya Veronica yang hadir bersama dengan kami. Nah, anak kami sekarang, cucu kami sudah 2 karena hampir 2 bulan lalu lahir cucu yang kedua. Nah, bicara tentang keluarga Bapak Ibu ini tidak lepas daripada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana pernikahan Anda. Banyak orang yang belum menikah pengen buru-buru masuk dalam pernikahan. Tapi yang sudah masuk dalam pernikahan ketika terjadi konflik buru-buru pengen keluar dari pernikahan tersebut. Sampai akhirnya terjadi perceraian. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu. Cerai tidak menyebabkan masalah Anda selesai. Bahkan perceraian bisa membuat masalah yang lebih besar. Ya. Nah, kita lihat ya. Bicara tentang perceraian, saya bahas tentang data. Ya, penyebab perceraian di Jakarta versus di Indonesia. Saya bandingkan ini. Ini sumber ini baru muncul ya. Dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2025. Ini data 2025. Bapak Ibu, ada perbandingan antara Jakarta dengan Indonesia. Ya. Di Jakarta tingkat perceraian akibat konflik yang tidak terselesaikan itu 76,73%. Sementara di Indonesia ya, dari 282.326 perceraian, 64% ini karena konflik yang tidak terselesaikan. Ya, lalu penyebab yang kedua karena faktor ekonomi. Ya, di Jakarta ternyata faktor ekonomi lebih rendah dibandingkan di Indonesia karena hanya 12 banding 24% ya yang ini ya. Sementara yang berikutnya lagi 3 yang lainnya ini karena salah satu pasangan meninggalkan lalu KDRT sampai yang lain-lain ya. Dan ketika dilihat perceraian di Indonesia ini total ada 13% untuk Jakarta dan 15% untuk Indonesia. Saya coba bandingkan lagi provinsi mana yang perceraiannya paling besar. Ternyata Bapak Ibu, perceraian ranking pertama itu ada di Papua. Ya, ini setelah terjadi pemekaran. Bapak Ibu yang dalam kurung ini, ya 75% itu bicara tentang jumlah orang Kristen di provinsi Papua. Ya, jadi yang dalam kurung itu semua provinsi mayoritas Kristen. Ya, yang cukup mengherankan kenapa ranking 1, ranking 2 terjadi di provinsi yang mayoritas Kristennya rankingnya 75%, 73% ini. Dengan jumlah cerainya ini 82,9%. Ya, ranking kedua segini. Sementara di Jakarta, ya persentase perceraian 35,3%. Dan orang Kristen di Jakarta 11% menempati ranking 4. Nah Bapak Ibu, persentase cerai ini menyebabkan kita refleksi. Bapak Ibu, hasil penelitian studi ya. Dari 2 lembaga Kristen, 1 universitas Kristen, 1 publikasi Kristen. Menyebab keluarga ikut campur sebagai salah satu faktor yang menyebabkan risiko perceraian. Bapak Ibu, saya masuk dengan kesaksian dulu. Orang tua saya cerai karena permintaan daripada engkong saya. Ya, ketika mami saya konflik dengan papi saya, ya lalu papi saya suka judi sampai hari ketika kalah konflik dengan mami ya, dan papi saya minggat ya. Sekali engkong saya suruh jemput, 2 kali suruh jemput, ketiga kali masih minggat lagi, engkong saya bilang ke mami saya, lu ceraiin laki lu. Nanti gue yang tanggung. Bapak Ibu coba tolong refleksi. Ketika Anda dan saya sebagai mertua turut campur
kepada anak, bukan mendukung supaya mereka konflik, tapi membuat mereka bisa bercerai, ini yang menyebabkan masalah yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika saya korban perceraian kelas 6 SD, itu hidup saya hancur ya. Prestasi di sekolah amburadul, SMP kelas 1 resmi orang tua saya cerai. Dan waktu itu saya tidak naik kelas. Karena saking bandelnya Bapak Ibu ya. Saya satu sekolah dengan Ivan Edwardus ya. Jadi waktu itu saya tidak naik kelas ya. Dan waktu SMP kelas 2 saya sudah mulai pacaran, ya, bahkan sampai SMA, narkoba, seks bebas dan lain-lain dengan pacar saya. Bapak Ibu pertanyaannya, ketika Anda cerai, siapkah Anda mempunyai anak yang lebih bejat daripada seorang Michael Teja waktu itu? Ya. Nah yang ketiga, studi internasional lagi nih. Ini internasional loh. Konflik dengan mertua bisa menyebabkan risiko perceraian. Bahkan yang keempat di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sama nih, data tahun 2022. Ya penelitian skripsi nih. Ya satu, karena intervensi orang tua lagi. Orang tua ketika intervensi ke anaknya berarti yang satu udah jadi mantu kan. Sama aja, mertua juga jadinya kan. Bahkan terakhir, Jurnal Sultan Ageng, Universitas Sultan Ageng, ini di Banten ya. Ketidakcocokan antara pasangan termasuk perbedaan nilai-nilai, minat, tujuan hidup bisa menyebabkan hubungan yang bisa menyebabkan perceraian. Nah, bicara tentang penyebab perceraian yang berkaitan dengan nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup, saya akan bicara untuk Anda yang belum menikah. Boleh angkat tangan Anda yang belum menikah pada saat ini dan sudah siap dalam pernikahan? Ya, ada lagi selain Maudi? Oke, ya udah beberapa orang. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu saya mau dengan istri saya, ya waktu itu saya mau dengan istri saya ini udah pacar yang kesekian, ya yang ke-7 tepatnya. Jadi waktu itu saya bilang ke dia, aku mau sama kamu, ya untuk kamu jadi pacar. Tapi sebelum kamu jawab mau apa enggak, saya udah tulis di kertas. Apa yang saya tulis di kertas? Hal-hal negatif yang saya milikin. Termasuk saya tulis saya pernah narkoba dan lain-lain. Kemudian saya tulis juga kelebihan saya. Saya tulis juga saya mau punya pacar yang seperti apa. Sampai saya tulis juga saya mau punya istri yang seperti apa. Termasuk di dalamnya saya tulis, saya mau punya istri yang ketika nanti sudah punya anak, harus berhenti kerja dan full time ngurus anak. Ya itu udah ada perjanjian. Kalau mau, saya bilang, saya kasih waktu 3 hari, kamu juga tulis di kertas. 3 hari kemudian dia tulis di kertas. Kenapa saya kasih waktu 3 hari? Supaya benar-benar dipikirkan. Ya, 3 hari kemudian dia tulis di kertas, berarti dia mau sama saya kan. Yang saya pikirkan ketika saya terima adalah, apakah saya bisa menerima semua kekurangan dia? Bapak Ibu, ketika Anda menerima kekurangan, kelebihan orang lain itu gampang. Tapi yang sulit adalah menerima kekurangan orang lain. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi nih, dari majalah Nova. 5 penyebab perceraian paling banyak di hari ternyata bukan selingkuh. Artinya apa? Selingkuh sebagai salah satu dampak ketika terjadi konflik, dia selingkuh. Ya, Bapak Ibu ingat, ketika terjadi perselingkuhan, rusaknya ada di anak-anak. Saya pernah mengalami itu. Saya akui Bapak Ibu, saya pernah mengalami itu. Ya, kenapa? Karena kalau ditanya berapa tingkat kecocokan saya dengan istri saya saat ini? Saya jawab 85%. Ini baru saya tanya ke istri saya beberapa bulan lalu. Saya tanya, berapa tingkat kecocokan saya sebagai suami kamu? Dia bilang 75 nilainya. Saya 85. Bapak Ibu, saya cuma bilang kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita berpikir kita mau dapatkan pasangan yang cocok 100%. Sekarang saya tanya balik, ketika Anda Bapak Ibu punya saudara kandung, berapa tingkat kecocokan Anda? Ada yang nilainya 100? Nggak ada. Ya, kenapa nggak ada? Padahal satu bapak, satu ibu, tapi beda. Apalagi mau cari yang lain. Ya, Bapak Ibu seringkali yang terjadi ketika orang selingkuh adalah misalnya, ya saya tingkat kecocokan saya dengan istri saya 85. Karena saya merasa, anjir kurang nih 15 poin nih. Cari di luar 15. Saya dapat yang 15 di orang lain. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, yang 85 kita tidak dapat. Atau belum tentu dapat. Dan biasanya tahunya baru belakangan. Ya, hati-hati dengan masalah ini Bapak Ibu. Kemudian lihat lagi nih, ya. Majalah Nova lagi, tahun 2012, ya. 76% perceraian karena tidak cocok dengan mertua. Nah, sekarang saya masuk refleksi ketika saya menikah tahun 89, ya. Saya udah pacaran cukup lama nih dengan istri saya nih, ya waktu itu ya.
Tapi ketika udah jadi istri, seringkali banyak yang berpikir, ketika udah jadi istri kok beda ya? Contoh ketidak nyambung yang komunikasi. Saya tanya, kamu mau makan apa? Yuk kita mau makan apa? Ya terserah kamu. Ya udah saya bilang, kita makan nasi campur. Wah jangan dong, aku kan ngadain babi. Ya. Oke, ya udah. Kalau gitu mau makan apa? Ya terserah. Terserah ya. Ya udah, kita makan sate Padang. Ya aku kan gak gitu suka katanya. Katanya terserah. Nah, Bapak Ibu, ada kata-kata begini. Istri bagaikan kitab suci, sulit sekali dimengerti. Tapi kalau dibuang, takut kualat. Bapak Ibu, menghadapi kitab suci, kan firman Tuhan bilang, Anda, Bapak Ibu, Anda dan saya tidak disuruh baca kitab suci kan? Tapi kita disuruh renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya bisa menjadi rema dan mengerti. Sama, istri juga harus kita renungkan. Bapak Ibu, harus kita renungkan janji pernikahan. Apa janji pernikahan kita? Ya, lalu apa sih selama ini yang dia kurang suka? Nah, bagaimana kita sama-sama untuk saling mengisi? Supaya apa? Supaya anak cucu kita akan berhasil. Bapak Ibu, saya perhatikan ketika orang tua cerai, mayoritas anaknya berantakan dan tidak berhasil. Ya. Lalu banyak yang berpikir perceraian. Cerai tidak menyebabkan solusi yang terbaik. Bapak Ibu, ini ada salah satu orang yang sudah cerai, lalu dia kirim kembang. Ya ini wanita kirim kembang ke suaminya yang sudah cerai dan nikah lagi. Matt nikah mas, selamat nikah mas, semoga bahagia dengan kehidupan barumu. Mas jahat, aku yang pernah seranjang denganmu. KBRD, singkatan namanya KBRD. Bapak Ibu, ini bukan ilustrasi hasil foto, ini foto beneran ya. Ini ada trotoar jalan di halaman satu gedung upacara. Ya. Nah, kalau kita lihat begini, suami bagaikan uang, sulit untuk disimpan. Seringkali kan istri ketika konflik dia bilang, ya udah kamu pergi aja dari rumah. Ya, Bapak Ibu, suami bagaikan uang, sulit untuk disimpan. Tapi kalau dibuang pasti diambil orang. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini lihat lagi Bapak Ibu ya. Ini lihat ada mobil di Jakarta, ini benar-benar terjadi nih. Dicoret-coret ya, pakai cat oleh pacarnya diputusin. Ya, dia tulis begini. Ini selingkuhan yang nulis. Bapak Ibu hati-hati namanya perselingkuhan. Kenapa? Selingkuhan itu seperti permen karet yang kemasannya warna-warninya menarik. Ya kan? Tapi lihat, kalau dimakan manisnya hanya di awal saja. Sesudah itu hambar dan pahit kan? Dan siangnya susah dibuang karena lengket. Bapak Ibu gak mungkin ada buang permen karet begini kan? Pasti langsung lepeh kan? Nah Bapak Ibu hati-hati, tidak menyelesaikan masalah. Anda mau cari yang 15%, ternyata Anda bisa kehilangan yang 85%. Kalau mau pasangan Anda tidak selingkuh, ini ada caranya nih. Ini terjadi lagi di Bapak Ibu. Apabila Anda melihat mobil ini parkir di tempat karaoke atau tempat hiburan malam, harap hubungi istrinya. Ya, jangan dicatat, saya nggak tahu ini nomor telepon siapa. Tapi ini terjadi Bapak Ibu. Makanya sekarang saya akan masuk lebih dalam lagi bagaimana kita menghadapi keluarga supaya bisa menjadi keluarga yang sehati. Saya baca Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kemudian ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Karena sebelumnya penolongnya hanya sapi, anjing, dan lain-lain. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, prinsip yang pertama kita lihat Kejadian 24 ini. Kejadian 2 ayat 24 ini ternyata ditulis juga di Matius 19 ayat 5 sampai 6. Ya, hanya ada tambahan ya. Kalau kita lihat ayat 5-nya ini sama dengan yang di sini.
Karena Yesus berfirman mengacu kepada apa yang ditulis di perjanjian lama. Artinya apa? Yang ditulis Musa ini sama dengan Yesus. Padahal yang nulis beda loh. Artinya apa? Sinkron banget kitab suci itu. Ya. Ada tambahan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah Bapak Ibu, sekarang saya akan kupas satu persatu. Dari sekian panjang ayat tadi, ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, kita harus sadari tujuan pernikahan. Bapak Ibu, bicara tentang pernikahan penolong yang sepadan, ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin setiap pria ini ada penolongnya. Ya, penolong ini, ya, ausar di dalam bahasa Ibrani, ya, itu artinya penolong. Pendukung, bahkan yang lebih hebat lagi, mengelilingi, melindungi. Mengelilingi, mengcover. Artinya apa? Yang ditolong kan pasti lebih kuat daripada yang penolong. Yang ditolong lebih kuat. Yang penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, error. Ya. Makanya istri saya sering kali bilang kan, kamu nih sakit sedikit aja udah ngerang-ngerang katanya. Aku yang sakit lebih parah nggak mengerang katanya. Ya kadang-kadang begitulah pria. Ya. Nah, tujuan Tuhan ciptakan perempuan untuk cari penolong. Ya. Mana Ivan? Ivan Edwarus duduk di mana? Mana? Angkat tangan dong. Oh, lagi pelayanan anak ya. Oke. Anda yang pria, Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang pria ya. Kita harus cari penolong. Tapi penolong ini artinya penolong yang sepadan. Saya bisa jadikan siapapun juga untuk menolong saya. Ya. Bahkan ibaratnya ART pun bisa jadi penolong saya. Tapi apakah bisa jadi istri? Karena Tuhan di sini bilang penolong baginya yang sepadan. Ada kata-kata sepadan. Apa arti sepadan? Setara, seimbang, bisa memberikan nasihat. Ya, kalau ART belum tentu bisa memberikan nasihat. Artinya harus yang bisa mengimbangi, melindungi, ya. Kemudian penolong ini versus radar. Nah, Bapak Ibu kenali, pria ketika berdoa harus dengan senjata peperangan rohani. Pria itu ibaratnya prajurit ketika kita berdoa. Tapi wanita ini bukan sebagai prajurit tapi sebagai radar. Benteng, kalau prajuritnya lagi pergi meninggalkan benteng tanpa ada radar di mana serangan musuh, maka prajuritnya bisa salah. Nah, berkaitan dengan radar saya mau kasih kesaksian. Tahun 91 ada satu orang ya pinjam uang ke kami nilainya 2,5 kijang waktu itu. Dan waktu itu saya sudah pinjamkan ya. Bahkan dia bilang saya mau pinjam sertifikat rumah untuk dijaminkan. Ya, saya pikir ini teman dari SMP, SMA ya. Lalu teman satu gereja, ya udahlah saya mau pinjamin. Tapi istri saya waktu itu marah-marah dan nangis-nangis. Enggak mau aku, dia bilang. Kalau nanti rumah ini disita bagaimana? Beruntung saya dengar-dengaran kepada radar saya. Karena biasanya wanita punya insting yang keenam. Ya, kalau waktu itu saya kasih sertifikat rumah ini, rumah kami waktu itu, maka rumah kami pasti akan disita. Karena ternyata ada orang lain yang kasih pinjam sertifikat rumahnya dan rumahnya dia disita oleh bank. Makanya pria-pria, ya bapak-bapak harus belajar. Kita harus dengar-dengaran kepada istri. Karena istri itu penolong. Fungsinya adalah fungsi radar. Sekali lagi, suami fungsinya fungsi pendobrak. Ya, pendobrak menyerang musuh sebagai prajurit. Ya. Kemudian, penolong ini artinya saling melengkapi. Bapak Ibu, nggak mungkin kita pasti cari pasangan yang sifatnya sama. Ketika Anda cari yang sifatnya sama, berarti Anda punya kekurangan yang sama. Kekurangan yang sama siapa yang ngisi? Ibaratnya gambarnya begini. Ya, kekurangan yang hijau ini akan ditutupi oleh si kuning. Kelebihan yang hijau ini akan menutupi si kuning. Itu fungsi saling melengkapi. Sepadan. Ya. Sebagian daripada materi ini termasuk gambar-gambar tadi ya. Kami kebetulan konsultan keluarga jadi oleh tempat kerjanya Modi. Ya 8 tahun kami diminta kasih training, salah satunya training tentang keluarga. Waktu saya tanya, ngapain Pak saya kasih training tentang keluarga? Mereka bilang begini, kalau sampai karyawan kami ya banyak konflik dengan pasangannya, maka mereka tidak akan pernah maksimal di tempat kerjanya. Nah Bapak Ibu ingat,
ketika kita konflik dengan pasangan, kita tidak akan pernah bisa maksimal di tempat pekerjaan, apalagi di tempat pelayanan. Ya, jadi makanya topik itu juga sampai akhirnya diambil oleh banyak perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan pernikahan. Ya, jadi balik lagi tujuan pernikahan ini, tujuan akhirnya adalah penuhi bumi. Supaya bisa menjadi penyembah-penyembah Allah. Semua hal bisa dilakukan oleh Allah. Tuhan bisa melakukan semua hal. Hanya satu hal yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Yaitu menyembah dirinya sendiri. Makanya dia bikin manusia untuk bisa menjadi penyembah-penyembahnya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, masuk ke tugas suami. Kejadian 2 ayat 19, sambung ayat 22-23. Dibawalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Lihat, bukan Tuhan yang kasih nama binatang itu, tapi Adam. Ya, dan ini sebelum adanya Hawa. Ya, jadi peran suami punya otoritas untuk menentukan, untuk memutuskan. Itu peran suami. Ketika kami ngajar Married for Life, training untuk suami istri 13 minggu, salah satu modul adalah peranan masing-masing, peranan suami, peranan istri. Ya. Jadi salah satu peranan suami adalah untuk menentukan, mengarahkan. Ya, Adam ketika melihat Hawa tergoda untuk makan buah terlarang itu, harusnya dia kan bilang, kamu jangan makan itu, kan dilarang. Tapi Adam tidak melakukan fungsinya untuk mengawasi, mengarahkan Hawa. Ya. Fungsi pria untuk mengarahkan pasangannya, memutuskan, ya, memutuskan, ya. Makanya ada kata-kata di sini, hai suami kasihlah istrimu yang telah sama seperti Kristus yang telah menyerahkan dirinya. Suami harus mengerti istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi peran suami di sini ya supaya kita bisa mengaruh dan merawatnya adalah mengasihi istri secara totalitas. Dalam kondisi apapun juga. Bapak Ibu, kalau ditanya, saya dengan istri setelah tahun ini akan 37 tahun pernikahan, masih suka konflik gak? Masih, tapi bukannya ribut besar. Ya biasanya konfliknya kami begini, ayo dong Puran udah jam segini. Saya kan selalu orangnya on time. Tinggal istri saya nanti dia bilang begini, kamu sabar dong katanya. Ya, karena saya orangnya on time, jadi saya kejar-kejar untuk selalu on time. Tadi pagi saya sampai sini jam 9 kurang berapa? Kurang 10 kali ya. Karena moto hidup saya selalu lebih baik kepagian daripada terlambat. Mungkin mirip dengan kita, dengan Bapak Ibu sekalian. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Oke, tugas istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk, ya. Tunduk artinya apa? Karena tunduk jangan sampai suami juga semena-mena nih. Ya. Ya, jadi tunduk kepada suamimu. Apa ibu-ibu bacanya apa? Tunduk, bukan tanduk. Ya, tunduklah kepada suamimu. Banyak yang bilang, oke lah suami kepala, ya. Aku istri, ya. Tapi aku tunduk kepada suamiku. Tapi aku lehernya yang mengarahkan kemana kepala jalan. Wah, itu juga sama aja bohong, ya. Ya. Nah, tunduk dalam segala sesuatu, ya. Nah, kita lihat tunduknya ini dalam segala sesuatu nyambung nih, ya. Bukan saya yang bilang, dalam segala sesuatu, ya. Ini biasanya suami-suami akan bilang, yes, amin. Dan jangan lupa peran istri sebagai penolong, berdoa seperti radar yang tadi saya bilang. Lalu sebagai penasehat. Bapak-bapak, satu hal yang saya pesan kepada bapak-bapak sekalian. Jangan marah ketika istri kita memberikan nasihat, memberikan pendapat. Sampai hari ini, saya masih minta pendapat kepada istri saya. Ya. Termasuk ketika nyusun materi ini, saya bilang udah kelar nih, kamu baca. Silakan kasih pendapat. Ya. Jadi balik lagi nih, kenapa? Karena pikiran satu orang berbeda dengan dua orang. Bapak Ibu, kenapa suami dibilang kepala? Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Isi kepala kita adalah otak. Otak ini berpikir strategi.
Kristus punya pemikiran strategi bagaimana menyelamatkan segenap umatnya. Maka dia mengorbankan dirinya sendiri. Suami sebagai kepala yang memikirkan, bertanggung jawab. Sama seperti Kristus bertanggung jawab atas jemaatnya, demikian juga suami punya tanggung jawab untuk bagaimana supaya sebagai kepala keluarga bisa mencukupi dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Ya. Dan kemudian sebagai pendukung. Pendukung apa? Pendukung apapun juga yang sudah diputuskan oleh suaminya. Saya pikir-pikir kenapa ya? Saya cocoknya dengan istri saya nilainya 85. Istri saya bilang dia hanya 75. Oh ya salah satunya ini. Karena banyak keputusan saya mungkin yang dia tidak setuju kan ya. Kan dia harus iya aja udah mau gak mau. Ya. Tapi gak apa-apa. Ya. Nah. Sekarang saya bahas lagi yang keempat. Meninggalkan ayah dan ibunya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bapak Ibu silakan cari di Alkitab. Apakah ada sebab itu seorang perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya? Tidak ada. Kenapa ada kata-kata laki-laki? Meninggalkan bukannya berarti lepas tanggung jawab. Ingat Bapak Ibu ya. Meninggalkan artinya meninggalkan ketergantungan kepada otoritas sebelumnya. Ya, supaya tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Tidak ada kata-kata keluar dari rumah. Meninggalkan. Meninggalkan artinya meninggalkan ketergantungan kepada orang tuanya. Kenapa hanya laki-laki yang disuruh meninggalkan? Karena laki-laki ketika dia sudah menikah bertanggung jawab sebagai kepala dan bersatu dengan istrinya. Nggak boleh lagi ngontel bergantung kepada ayahnya. Ya, satu hal yang saya mau pesan kepada setiap Anda yang pada saat ini sudah menikah dan masih ada orang tua. Ingat satu hal, tetap hormati, perhatikan orang tua masing-masing. Saya baru kira-kira 2 minggu lalu ya, saya ngobrol dengan satu penatua dari gereja kami, ya kami dari Abba Love Ministry ya. Saya ngobrol tentang salah satu orang ya, kebetulan jemaat dan saya perhatikan mereka bersaudara demikian banyak, orang tuanya demikian kaya tapi ketika orang tuanya jatuh miskin ya, ada satu orang yang tidak pernah mau memperhatikan orang tuanya lagi. Tidak pernah mau datang, ketika Imlek pun tidak mau datang. Dan hidupnya susah. Dan memang saya perhatikan, mereka yang tidak menghormati orang tuanya, biasanya hidupnya tidak akan sukses. Entah itu sebagai pengusaha, ataupun sebagai profesional. Makanya hukum yang pertama dari 10 perintah Tuhan, ketika hukum yang pertama ini berkaitan dengan manusia, yaitu hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Itu hukum yang pertama untuk urusan dengan manusia. Karena perintah 4 yang lainnya berhubungan dengan Tuhan. Ya. Supaya keduanya menjadi satu daging. Ya. Jadi tinggalkan ini tidak berarti lepas tanggung jawab. Tapi tujuannya menjadi mandiri. Jangan lagi untuk kebutuhan istri dan anaknya minta kepada orang tua. Ya, makanya harus meninggalkan ketergantungan itu. Dan bisa jadi kepala kepada istrinya. Fungsi kepala adalah memikirkan kebutuhan istrinya dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, totalitas harus ke istri. Saya pernah dalam satu training, ya, ketika ada dalam satu kapal, ada istri, ada anak, ada orang tua. Dan Anda hanya bisa menyelamatkan satu orang. Ya. Siapa yang diselamatkan? Boleh angkat tangan Bapak Ibu, siapa yang pilih selamatkan orang tuanya? Enggak ada? Enggak ada yang pilih selamatkan orang tuanya? Oke, siapa yang pilih selamatkan pasangannya dulu? Angkat tangan. Ya, pasangannya entah istrinya, suaminya. Oke, siapa yang pilih anaknya dulu? Ada yang bilang begini, oh saya harus utamakan orang tua saya dong, kan dia yang melahirkan saya. Ada yang bilang saya harus utamakan anak saya dulu kan, anak harus dilindungin. Firman Tuhan balik, kembali kepada pasangan. Istri harus nomor 1. Kenapa? Karena Anda satu daging. Kalau Anda kehilangan istri, hancurlah hidup Anda, hidup kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya cuma bilang begini ke istri saya. Saya selalu berdoa ke Tuhan, Tuhan nanti ketika saya meninggal, saya mau lebih dulu daripada istri saya.
Supaya apa? Ada yang ngurusin ketika saya sakit. Bapak Ibu yang sudah senior, perhatikan, ingat satu hal. Pasangan di sebelah Anda ini adalah orang yang akan menemani Anda, menemani kita semua. Ketika nanti pada saat-saat kita mulai sakit sampai akhirnya pergi meninggal. Jadi jangan lagi diajak berantem. Ya, harus rukun. Ya. 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 Nah, lihat. Bicara tentang satu daging, ya. Satu daging ini ekwat, ya. Bahasa aslinya. Ya, satu nggak bisa dipisahkan nih. Dan artinya lebih bagus lagi adalah semuanya bersama-sama. Semuanya bersama-sama. Saya akan kupas lebih dalam lagi pengertian satu daging. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, satu daging dalam hal apa? Dalam hal yang pertama adalah kuncinya satu keuangan. Bapak Ibu kami banyak melayani suami istri yang ketika konflik, yang mau cerai dan lain-lain kami banyak layani. Ya. Dan ketika kami gali, akar-akarnya adalah pisah keuangan. Ketika saya kasih training ya, para karyawan, apalagi di tempatnya mau dikerja ya, yang kebetulan kerjanya di bank ya. Berapa banyak di antara bapak ibu yang pisah keuangan? Wow, banyak angkat tangan. Ibu-ibu apalagi? Saya tanya ke ibu-ibu, Bu kenapa pisah keuangan? Ya Pak, saya kan harus jaga-jaga. Nanti kalau suami saya selingkuh gimana? Kalau dia ninggalin saya gimana? Saya cuma bilang satu hal kepada Anda para wanita yang masih berpikiran begini. Jadilah apa yang Anda imanin. Kalau di awal pernikahan Anda udah berpikir, nanti kalau dia selingkuh gimana? Saya nggak ada simpanan dan lain-lain. Jangan mengimani yang negatif. Ya, kembali kepada prinsip satu daging. Satu daging dalam hal keuangan. Matius 6 ayat 21 berkatakan, karena di mana ada hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Kalau pisah keuangan jangan pernah berpikir hatinya bisa bersatu. Bapak Ibu ketika kami menikah, saya waktu itu semua rekening atas nama istri. Ya, saya waktu itu sebagai kontraktor, saya cuma bilang begini, oke, kamu atur semua pengeluaran, tapi catat hari ini beli apa, ya, sampai kerinci-rinci saya catat. Lalu saya bikin post, tiap minggu saya posting nih, mana urusan dapur, mana urusan kecantikan, mana urusan salon, mana urusan kesehatan dan lain-lain. Kenapa? Di awal pernikahan saya harus melihat di pengeluaran terbesar di mana. Ya, ingat, pria harus bisa mengawasi. Ya, jangan sampai ada kebocoran. Ya. Belakangan saya mendengar ada satu family yang salah satu pasangannya meninggal. Lalu ketika itu uangnya cuma belasan juta di bank berwarna biru. Dan 4 anaknya ada di luar negeri, 4 anaknya di Indonesia. Hanya untuk mencairkan uang yang belasan juta harus sampai ke pengadilan. Jadi sejak itu semua saya bikin, ya khususnya yang ada uang besar, saya bikin namanya OR. Veronica Agustina OR Michael Teja. Artinya apa? Salah satu bisa mencairkan. Bapak-bapak pesan saya, jangan tertutup masalah keuangan. Saya banyak terlibat dalam konsultan keluarga. Dan sampai terakhir ketika suaminya meninggal mendadak, istrinya nggak tahu di mana sertifikat tanah, di mana ini punya tanah apa aja, duitnya ada di mana aja nggak tahu ya. Sampai akhirnya berarti hilang semua kan. Nah hati-hati gara-gara pemikiran seperti ini. Ya, bukankah tadi hasil penelitian, ya hasil data yang kedua adalah faktor ekonomi. Ya, gara-gara ekonomi ya akhirnya konflik karena hati tidak bisa bersatu. Dan berujung kepada perceraian. Ya, jadi balik lagi Bapak Ibu, yang belum satu keuangan, saran saya satukan keuangan. Hebatnya istri saya, meskipun waktu itu notabene dia kerja, ya, lalu dia mau beli barang yang mahal. Sampai saat ini dia juga ada usaha gitu ya. Punya penghasilan, ketika dia mau beli barang mahal, dia pasti tanya ke saya. Sebenarnya boleh dipikir, ya itu kan dia juga cari duit kan. Dia pasti tanya ke saya, untuk saya bilang iya apa enggak. Kalau saya bilang enggak ya dia enggak beli. Nah Bapak Ibu di sini fungsi tubuh menghargai kepalanya. Yang kedua, waktu bersama. Jangan berpikir, saya mau me time. Kalau kita masih mau me time, nggak usah nikah. Ya, waktu bersama. Lalu hobi juga usahakan yang bersama. Meskipun nggak bisa bersama, ya udah nggak apa-apa.
Tapi ada hobi sendiri, tapi jangan menyita waktu. Artinya jangan sampai hobi Anda menjadi mayoritas sehingga waktu Anda untuk pasangan tidak ada. Ya. Bahkan yang lebih penting lagi adalah urusan bersama. Oh, jangan lagi berpikir, oh, ini kan urusan saya, urusan perempuan, ini urusan laki-laki. Bapak Ibu, jangan ada rahasia pribadi. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Anda yang PIN-nya, yang HP-nya pakai PIN, yang tidak diketahui pasangannya. Anda yang ketawa pasti pengalaman. Kalau Anda pakai PIN yang tidak diketahui pasangan, berarti ada rahasia. Bapak Ibu, ini belum satu tubuh loh, belum satu daging nih. Ya. Simple, tapi ini fakta semuanya. Ya. Jadi jangan ada rahasia pribadi. Ya. Saya kupas ayat 3 sampai 5. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula ya, istri tidak berkuasa tetapi suaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi tubuh pribadi. Banyak pria ketika selingkuh, saya tanya, kenapa sih kamu selingkuh? Habis istri saya nolak diajak. Karena dia balas ketika saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia balas dengan begitu. Bapak Ibu, itu justru berbahaya. Karena itu menyebabkan perselingkuhan. Jangan menghukum pasangan dengan tidak melayani apa yang menjadi kebutuhan dagingnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada lagi tubuh pribadi. Nah, sekarang masuk bagaimana supaya bisa terjadi persatuan tubuh. Ya, Bapak Ibu kita lihat. Biru ini suami, ya, orange ini istri, ditaruh di dalam talenan yang datar. Kalau Anda ditaruh di dalam talenan yang datar, artinya Anda tidak melibatkan Tuhan, ya. Padahal di dalam Tuhan kita harus ada kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Kira-kira 3 bulan lalu saya ketemu satu pengusaha, ya, pengusaha batu bara. Singkat cerita dia cerita, ya, dia menikahnya dengan istrinya hanya ketemu sekali. Saya bilang, oh Bapak nikahnya ta'aruf ya? Iya, kok tahu katanya? Iya, saya tahu. Menikah ta'aruf artinya tidak pernah pacaran, ketemu sekali. Oke, jadi kita setting kapan nikah. Saya bilang, Pak, saya mau tahu Pak, boleh tanya nggak Pak? Bapak pernah konflik nggak? Enggak katanya. Sampai sekarang kami tidak pernah konflik. Konflik juga ada, tapi kecil-kecil. Enggak konflik besar. Ya. Dan dia setia. Saya tanya kuncinya apa Pak? Kembali ke agama masing-masing. Agama kami harus kuat. Bapak Ibu, sepupu kita yang ta'aruf bisa cocok. Ya, karena kembali pegang berdasarkan agamanya. Masa kita nggak bisa? Ya, ingat kembali supaya tubuh, jiwa dan roh ini bersatu. Ya, tubuh bagian luar, di dalamnya ada jiwa. Jiwa itu keinginan, rasa suka, rasa kesal. Ya, roh ini yang akan hidup ketika kita meninggal. Roh ini akan kembali kepada Bapa. Ya, nah Bapak Ibu lihat Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, supaya apa? Supaya tubuh jiwa rohnya itu bisa bersatu. Kalau tadi saya bilang ini seperti ibaratnya di talenan. Ya, sulit untuk nempel karena nggak ada yang nempelin. Tapi kalau Anda di dalam genggaman tangan Tuhan, yang ibaratnya tangan Tuhan ini membentuk mangkok. Pada saat Anda jauh, karena di dalam Tuhan, Anda akan mendekat. Ya. Lalu ketika kita jauh lagi karena konflik, tapi karena kita tetap di dalam Tuhan, kita akan kembali lagi dekat dengan pasangan kita. Melekat, hidup. Sebaliknya, ketika Anda tinggalkan Tuhan, ibaratnya telapak tangan ini Anda tinggalkan, Anda hanya ada di atas. Ya, di atas ini nggak mungkin bisa tetap bertahan. Pasti dia akan jatuh tergelincir. Hidup kita malah akan makin susah. Akhirnya saya masuk pada kesimpulan, bagaimana langkah untuk bisa terjadinya hubungan yang setia. Selain 5 poin tadi dari tujuan pernikahan kita harus sadari, sampai prinsip satu daging bisa kita jalankan. Ada poin-poin yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu, ketika nanti Anda menikah, itu pasti dasarnya karena cinta. Ya, karena cinta akan menikah. Tapi kesetiaan yang hanya bisa membuat pernikahan bertahan. Kemudian yang kedua, pernikahan yang kuat bukan oleh 2 orang yang sempurna. Ya, nggak mungkin 2 orang ini bisa sempurna. Tapi pernikahan yang kuat karena terjadi oleh 2 orang yang melibatkan Tuhan dalam rumah tangganya.
Jadikan kita dalam genggaman tangan Tuhan. Yang ketiga, kunci rumah tangga sampai akhir. Suami dan istri mampu memahami kekurangannya masing-masing. Menerima. Ya, nggak bisa kita mau menang-menangan. Pasangan setia, ya, pasangan yang setia ini bukan mencari yang lebih baik, nggak akan dapat aja. Tapi belajar jadi yang terbaik untuk pasangannya. Ya, sampai sekarang kalau ke mall saya masih gandengan sama istri saya. Ya, kalau lagi 2 minggu lalu ya, kami ke Bali bareng ya. Kebetulan bed covernya bareng, selimutnya bareng ya. Ya saya bisa taruh tangan di badannya ya ketika tidur. Sekarang kalau di rumah selimutnya sendiri-sendiri. Ya. Karena dia mau yang lebih tipis, yang lebih tebal gitu ya. Kan susah tangannya masuk gitu ya. Tapi artinya apa Bapak Ibu? Harus tetap romantis sampai akhir. Jangan pernah berpikir, ya kan udah tua, ya udah serasa saudara kandung. Ya beda. Tetap pasangan adalah pasangan. Ya. Nah, kesetiaan pernikahan. Bukan cari pasangan yang sempurna. Tapi tetap mengasihi dalam setiap musim kehidupan. Musim kehidupan apa? Pada saat masih jadi pengantin baru. Jangan sampai bulan pertama hanya bulan madu, bulan kedua bulan empedu. Bulan ketiga bulan tersudu-sudu. Bulan keempat bulan mengadu. Pulangkan saja aku kepada ibuku. Ya. Tapi terus ketika sudah punya anak remaja, anak dewasa, bahkan sampai usia tua. Setiap musim kehidupan kita tetap perlu setia dengan pasangan kita. Yang keenam, ya. Suami istri yang saling setia, ini artinya sama dengan membangun warisan nilai-nilai. Bapak Ibu banyak orang tua hanya berpikir bagaimana meninggalkan warisan yang besar untuk anak mantunya cucunya. Tapi mereka sebenarnya tidak pernah berpikir bagaimana meninggalkan warisan nilai-nilai. Value ini lebih penting daripada uang. Value ini berkaitan dengan keteladanan. Contoh yang Bapak Ibu bisa berikan. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua dan mertua. Ya. Sampai saat ini ya, saya nggak bisa bahas peran orang tua dan mertua. Tapi kebetulan Sabtu lalu kami bicara di GBM-nya Grogol, ya, GKSI Grogol. Bagaimana menjadi mertua idaman. Itu 40 menit saya kupas bagaimana menjadi mertua. Intinya ketika jadi mertua, udah gak usah komen-komen tentang keluarga anak kita. Meskipun ada yang gak suka ya udah, telan aja. Ya, yang penting jangan cari siapa yang benar. Tapi yang paling penting kedamaian. Ya. Nah Bapak Ibu, doa tulus orang tua lebih kuat daripada 1000 nasihat. Jangan nasihati mereka. Karena belum tentu ketika kita nasihati, ya, mentu kita bisa terima. Akhirnya Bapak Ibu kembali ke Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ya. Tuhan memanggil kita dari perbudakan pikiran. Bukankah di bulan Maret yang lalu tema GKSI adalah bagaimana punya pikiran yang baru. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu. Menanggalkan manusia yang lama. Menemui kebinasannya oleh nafsu yang menyesatkan. Jangan sampai karena emosi akhirnya keluarga kita berantakan. Tapi senantiasa kita hidup dalam roh dan pikiran. Libatkan Tuhan di sini. Dan mengenakan manusia yang baru. Yang diciptakan menurut kehendak Allah. Melalui di dalam kebenaran dan kekudusan. Bapak Ibu saya percaya ketika kita semua pegang kepada hal ini. Maka firman Tuhan pasti akan terus ada di dalam keluarga kita. Bapak Ibu saya ajak tundukkan kepala. Bapak Ibu yang duduk di sebelah pasangannya. Saya ajak masing-masing tolong genggam pasangannya. Ya, Bapak Ibu sekalian coba renungkan. Seberapa banyak pada saat ini hubungan Anda dengan pasangan. Ya, saya undang para suami istri untuk bangkit berdiri. Yang sudah menikah, suami istri boleh bangkit berdiri. Anda berhadap-hadapan, ya, lalu pegang tangan pasangannya masing-masing. Ya. Tuhan gerakan saya untuk Bapak Ibu sekalian mulai dari pria. Bapak-bapak saya ajak masing-masing para bapak. Mulai dengan minta maaf kepada pasangannya. Sampaikan bahwa Anda akan menerimanya. Dan istri senantiasa juga harus mendukung keputusan daripada suaminya. Saya undang Bapak Ibu, Bapak-bapak mulai berdoa untuk istrinya. Lalu istri nanti akan berdoa untuk suaminya.
Sementara tim PW silakan nyanyikan satu lagu. Inala mana mana syanda manala mana mana. Tinggalkan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Bapak-bapak berdoa buat pasangannya. Kalau Anda ingin peluk pasangan Anda silakan. Kalau Anda ingin rangkul pasangan Anda silakan. Jangan malu Bapak Ibu sekalian. Lebih malu lagi ketika keluarga kita pecah. Tapi ketika kita bisa rukun dengan pasangan, kita akan merasa lebih baik nantinya buat anak cucu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Para suami kalau sudah selesai berdoa untuk para istri, untuk istri masing-masing, gantian istri berdoa buat suaminya. Ampuni pasangan kita masing-masing. Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan kita. Buat jemaat yang lain, silakan berdoa buat orang tuanya. Orang tuanya juga berdoa untuk anak-anaknya, mantunya. Ya, berdoa dalam hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Letakkan Tuhan. Letakkan kehidupan keluarga kita dalam mezbah Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Inala mana mana syandama. Bapak, hamba-Mu berdoa buat para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dapat kembali kepada perjanjian pernikahan masing-masing Tuhan. Berikan api yang baru untuk mengasihi satu sama lain Bapak. Semua roh pertikaian Bapak yang ada dalam keluarga-keluarga di tempat ini Bapak, hamba-Mu ikat hancurkan di dalam nama-Mu Yesus. Hamba-Mu lepaskan Tuhan damai sejahtera Tuhan Yesus. Ketika ada kedamaian di keluarga masing-masing Bapak, kami percaya akan ada kesejahteraan yang baru di antara mereka Bapak. Pakai setiap suami istri di tempat ini agar dapat menjadi mercusuar, role model, teladan bagi keluarga-keluarga lainnya. Sehingga banyak orang melihat ada perbedaan di mana keluarga-keluarga Kristiani ini merupakan teladan dan mereka boleh dimenangkan juga. Bahkan untuk mereka jadi mertua pada saat ini Bapak, biarlah Bapak hubungan yang kurang sempurna, kurang nyambung dengan anak mantunya Bapak, biarlah Tuhan ada pengertian daripada firman-Mu hari ini. Bahkan setiap anak-anak muda di tempat ini yang masih punya orang tua dan mertua Bapak, biarlah mereka kembali ke hormat kepada mertua dan orang tuanya masing-masing Bapak. Supaya mereka diberkati, mereka dibuat berhasil Bapak. Ketika mereka melakukan firman-Mu, hormatilah orang tuamu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan terus ini firman-Mu Tuhan. Supaya mereka dapat menjadi teladan bagi siapapun juga. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu hamba-Mu alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, dan sesaat lagi kita akan untuk penampilan adik-adik imut kita. Oleh karena itu langsung saja kita berikan aplaus yang meriah untuk adik-adik Sunday School GKSI TC Kuningan.
Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sahabatku, sahabatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Yesus Tuhan kau sahabatku. Yesus Tuhan kau sahabatku. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat adik-adik gemas dari Sunday School. Bisa turun ya, hati-hati. Nanti sayapnya patah, hati-hati. Bisa. Keren. Wow, puji Tuhan. Ternyata di sini sangat subur ya tanah di GKSI TC Kuningan ini ya. Ada pohonnya, ada ulatnya dari yang kecil sampai yang besar, banyak makan daun berarti ya, itu kata Kohans tadi. Puji Tuhan, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Michael Teja yang telah melayani kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak, semoga nilai-nilai kebenaran dan insight baru yang dapat kita terima pada siang hari ini benar-benar bisa kita pegang untuk kehidupan kita berkeluarga, berumah tangga, berpasangan, sampai kita nanti punya anak, cucu, cicit, dan semuanya diberkati Tuhan. Dan kita juga berdoa agar Pak Michael beserta ibu dan keluarga terus dipakai Tuhan, diberkati, dan semua keluarganya diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Dan sesaat lagi kita akan memberikan persembahan, oleh karena itu saya panggilkan untuk petugas persembahan boleh maju ke depan. Dan minggu ini kita selain memberikan persembahan, kita akan ada juga persembahan diakonia
Jadi ada dua kantong yang berbeda, yang merah nanti untuk persembahan, yang coklat untuk diakonia. Sebelum diedarkan dan kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan untuk siang hari ini Tuhan kami dapat menerima berkat-Mu Tuhan, kami bisa belajar terus menerus Tuhan, bagaimana kami bisa membangun keluarga yang setia Tuhan di hadapan-Mu, kami bisa mengerti Tuhan apa peran kami masing-masing di dalam rumah tangga Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap keluarga-keluarga di GKSI TC Kuningan ini Tuhan, agar kami terus Tuhan dapat bersatu hati, kami bisa bergandengan tangan setiap keluarga Tuhan bersatu untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kau yang memakai setiap keluarga di tempat ini tanpa terlewat satupun Bapa. Dan kini kami saatnya memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan kami ini Tuhan. Agar setiap persembahan ini dapat berguna Tuhan bagi perkembangan gereja-Mu di tempat ini, pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami siap untuk memberikan dengan penuh sukacita. Semua jemaat yang siap untuk memberikan, mari kita katakan amin. Oke, sambil persembahan diedarkan, saya mau menyapa apakah ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini di GKSI TC Kuningan, boleh angkat tangannya? Oh ada, boleh dong disambut kanan kirinya, ada Oma baru datang. Selamat datang Oma, kita menanti kedatangan Oma untuk minggu-minggu berikutnya, dan selamat datang di keluarga besar GKSI TC Kuningan. Dan selanjutnya, ya kita seperti biasa akan ada ibadah minggu untuk umum, Sunday School, Beyond, dan juga minggu depan ada Inspire, tapi itu nanti pengumumannya next. Dan kita juga ada ibadah Golden Blessing Ministry yang diadakan di tanggal 19 Mei 2026 pukul 12 siang di Ruang Glory yang bertepatan di ruangan ini. Kita undang untuk oma, opa, tante, om semuanya untuk menyediakan waktunya kita bisa berkomunitas kembali di tempat ini. Dan selanjutnya, yes, ada ibadah doa pagi yang biasa kita lakukan dan laksanakan di hari Sabtu jam 9 pagi di ruangan ini, dan wajib untuk pengurus dan full timer. Dan untuk om tante, teman-teman semua yang rindu mungkin bukan bagian dari pengurus atau full timer tapi ingin terus ikut berdoa untuk gereja kita, untuk negara kita, boleh banget datang, kita bersatu hati, bersekutu bersama, berdoa untuk kemajuan gereja kita, berdoa untuk bangsa negara kita dan semuanya. Dan selanjutnya untuk ibadah minggu depan, Sunday Service tanggal 24 Mei 2026 kita akan dilayani oleh Bapak Stephen Nusantara. Dan masih dengan tema yang sama, Faithful Relationship, jam 10 pagi di tempat ini. Jadi untuk om tante, teman-teman semua, oma opa, jangan lupa hadir lagi ya minggu depan di tempat ini. Kita nantikan bersama. Dan selanjutnya ada juga siangnya nih, ibadah Inspire tanggal 24 Mei 1 o'clock jam 1 siang yang akan dilayani oleh Ibu Lala Nusantara dengan tema yang sama, Faithful Relationship. Jadi untuk teman-teman dewasa muda, bapak, ibu, om, tante yang masih berjiwa muda juga boleh banget untuk hadir di ibadah Inspire 1 o'clock. Next. Yeay, ini dia nama-nama yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Mei 2026. Ada Ibu Cheng Koi Ching, ada Ibu Lim Mei Hua, ada Ibu Martini bin Asmawi, ada Ibu Wistiani Zebua, ada Bapak Andrean Saputra, ada Ibu Chandrawati Senjaya, ada Bapak Ciampohong, dan ada Saudari Kelly. Kita ucapkan selamat ulang tahun, agar Tuhan terus memberkati kehidupannya, pekerjaan, usaha dimanapun kalian berada. Dan Tuhan berikan umur yang panjang dan kesehatan yang selalu dan berkat melimpah. Amin. Dan selanjutnya kita ada pengumuman terkait renovasi gereja kita yang akan disampaikan oleh Bapak Zakaria Suparyadi. Saya persilakan. Kita semua diberkati, amin. Luar biasa hari ini Pak Michael,
secara luar biasa memberkati kita. Karena kita diberkati, kita juga akan belajar tetap terus memberkati juga. Amin. Bapak Ibu, kita coba lihat ke atas semuanya. Ke langit-langit. Ya, kami pengurus sudah sepakat bahwa yang di atas ini akan ditata. Supaya ketika kita masuk dan kita ada di sini menikmati suasana yang tidak gelap saja, tapi nanti semua akan ditata dengan sangat baik. Termasuk yang ada di sebelah sana itu akan ditata, di atap-atap di atas yang ditata, di tengahnya juga ditata, dan di sebelah sana semuanya akan ditata. Kita rindu tempat kita akan menjadi tempat yang lebih nyaman lagi untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Nah, dan ini kita sudah sepakat dengan tukang dan segera akan dimulai. Kita sudah punya dana Bapak Ibu, cuman masih ada kekurangan. Jadi saya mau mengajak kepada setiap kita untuk bisa berpartisipasi. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Dari kita, oleh kita, kita juga yang menikmati. Kalau ruangan ini menjadi lebih baik lagi, kita juga yang diberkati. Amin. Dan ibadah-ibadah akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tukang sudah oke, dan kemungkinan tinggal nunggu waktu, karena DP 60% terlebih dahulu akan dikasih. DP sudah kita siapkan. Renovasi ini membutuhkan dana kurang lebih 220. Tapi kita sudah punya 170 Bapak Ibu. Jadi butuh 50 lagi. Nah, jadi saya mau ngajak kita, ayo partisipasi, dan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk kita semuanya. Amin. Dan di depan sana nanti Ibu Novi sediakan ada di sekretariat ada, kalau mau ada isi, mau ada janji iman, ada persembahan yang mungkin hari ini belum bawa tapi dicatat, boleh langsung di depan. Tapi apabila mau langsung transfer, ini ada nomor BCA kita atas nama Zakaria Suparyadi. Betul di situ? Bukan, atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Dan nanti semua akan update dan kita akan laporkan. Karena keterbukaan awal dari pemulihan, keterbukaan awal dari berkat Tuhan juga. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk semua kebaikan ini, kita berdoa, bukan kami yang bisa membalas, tapi Tuhan yang membalaskan atas partisipasi dan korban persembahan yang Bapak Ibu sampaikan. Biar agak lama dikit ya. BCA-nya biar difoto-foto maksudnya. Baik, dan nanti tukang kemarin udah ketemu dengan saya dan segera akan masang, dan ini nanti kita akan, dia berjanji, Pak, saya akan tata biar indah dan ibadah di GKSI Bethlehem Kuningan bisa semakin lebih indah lagi, dia berkata. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu. Kenapa tepuk tangan? Memberikan semangat. Dan kita juga sudah diberkati dengan luar biasa. Akhirnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Apa yang sudah kita dengar begitu jelas. Biarlah setiap nilai kebenaran firman Tuhan tertanam dalam setiap hati kita. Dan kita implementasikan itu dalam hubungan suami istri, dengan keluarga. Bahkan itu akan berdampak dalam usaha dan pekerjaan, serta perjalanan iman, serta perjalanan kehidupan hari-hari. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu, telah diberitakan, disampaikan dengan begitu jelas oleh hamba-Mu, Bapak Michael. Engkau yang menanamkan dengan kekuatan Roh-Mu dalam setiap manusia roh kami. Dan kami semuanya diperbaharui
oleh kebenaran itu. Engkau yang memberkati Pak Michael beserta dengan ibu, bahkan anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan pakai lebih lagi dan banyak orang diberkati melalui pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang sudah mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah semua yang sudah ditaburkan mendapatkan tanah yang subur dalam setiap loh hati kami. Dan firman itu bertumbuh, memiliki akar yang kuat dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati. Baik dalam keluarga, bahkan dalam dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai tanggal 17 ini. Engkau yang menambahkan usia, Engkau tambahkan sukacita mereka, tambahkan roh takut akan Engkau, dan hatinya meluap-luap untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan apa yang dikerjakan Engkau yang buat berhasil, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mencintai Indonesia. Ada banyak peringatan-peringatan Tuhan untuk kami berjaga-jaga. Bahkan berdoa untuk Indonesia. Jangan sampai terjadi chaos. Jangan sampai terjadi perkara-perkara yang merugikan. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia tetap bersatu dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kota Jakarta, kami tetap terus doakan Jakarta penuh dengan shalom, Jakarta damai, dan Jakarta aman. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Masing-masing memiliki pergumulan, memiliki kebutuhan. Apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan, bahkan pergumulan anak-anakmu. Engkau maha tahu. Kami mengangkat tangan kami. Mari Tuhan, lawatanmu, kuasamu, jamahanmu yang turun bagi anak-anakmu. Yang sakit Engkau yang menyembuhkan. Yang berbeban Engkau yang beri kelegaan. Yang bergumul atas usaha dan pekerjaannya. Tuhan solusi, Tuhan jawaban, Tuhan sumber berkat. Bahkan yang struggle dengan keluarga, Tuhan yang memulihkan. Dan biarlah hubungan-hubungan dipulihkan, hubungan antara suami istri dipulihkan, hubungan antara orang tua dengan anak dipulihkan, keluarga hidup dalam takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, maka keluarga itu akan diberkati Tuhan. Dan seluruh tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, Engkau yang jamah sesuai dengan kebutuhan, dan Engkau yang memberkatinya. Kami doakan untuk ibadah kami selanjutnya, Tuhan juga yang memberkati. Dan kami berdoa untuk renovasi atap gedung ini Tuhan. Ruangan ini mau ditata. Kami percaya Engkau sudah menyediakan dan Engkau pasti mencukupkan. Dan kami mau melaksanakannya dengan penuh dengan sukacita. Dan akhirnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Kita akan pulang meninggalkan tempat ini. Kita sudah diberkati dengan firman. Kita sudah diberkati dalam hadiratnya. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dalam persekutuan dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus. Memberkati, menyertai, memimpin, bahkan melindungi kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan biarlah hidupmu memuliakan nama Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin.